Terima kasih Pak Pendeta hambanya. Shalom semua saudara yang diberkati Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh karena perkenaan dan tuntunannya kita semua bisa dipertemukan kembali di minggu ini untuk mendengar isi hati Tuhan di malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, biarlah saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan, biarlah segala sesuatu, biarlah Bapak Yahweh sendiri yang mau berbicara, biarlah Bapak Yahweh sendiri yang menyampaikan isi hatinya melalui hambamu yang tidak berguna ini. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan namamu. Biarlah hamba tidak mencuri kemuliaanmu Bapak, tapi biarlah Kau nyatakan apa yang ingin Engkau sampaikan buat hambamu, buat domba-dombamu di malam hari ini. Saya mau sedikit bersaksi sebelum saya masuk ya menyampaikan firman. Saya tadi baru sempat lihat ya dari Pak Pendeta waktu Pak Pendeta minta kesediaan saya untuk membawakan firman. Itu saya mau tolak karena memang saya lagi disibukkan dengan aktivitas di sini. Ada mau kunjungan Ibu Kapolda, jadi karena saya pengurus, saya sibuk sekali untuk mengatur segala administrasi dari polsek-polsek, karena kita pengurus cabang, jadi kita harus meng-counter semua polsek-polsek yang ada, takutnya nanti kunjungan ke sana, jadi saya sibuk sekali. Jadi pada saat mana juga besok anak saya mau dengar hasil lulus, ada acara perpisahan di sekolahnya besok terakhir, jadi saya sibuk untuk menyiapkan segala sesuatu. Jadi pas saya baca ada iblis berbicara di hati saya supaya jangan saya terima, jangan saya mau untuk menyampaikan kebenaran firman di malam hari ini. Kamu capek, tapi hati kecil saya, roh kudus di hati saya bisa merasakan Tuhan kayak Tuhan tidak bicara, tapi hati saya kesedih. Terus saya bilang begini, Tuhan, kalau untuk dunia saja saya bisa kasih waktu, kenapa untuk Tuhan tidak? Jadi saya bilang, oh tidak, saya tidak mau kalah, saya tetap akan menyampaikan firman apa yang saya bilang. Tuhan, saya terbatas, saya juga mengalami kelemahan fisik karena forsir terus, jadi sedikit drop. Saya bilang, oh Tuhan, yang saya tahu ini strategi iblis untuk menghalangi. Jadi tadi juga sibuk untuk urusan punya kebutuhan besok, jadi saya bilang, Tuhan, kepala saya mau meledak, saya sepanjang jalan saya bilang, Tuhan, ini kira-kira saya bisa apa tidak? Tapi saya pulang sama Tuhan, kasih saya waktu, saya istirahat 5 menit, kepala saya sakit sekali, saya tidur dan saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu nanti saya mau kasih firman apa, tapi saya percaya nanti Tuhan yang akan menuntun saya untuk menyampaikan kebenaran firman buat Bapak Ibu di malam hari ini. Nah, pada saat saya Roh Tuhan berbicara, saya sudah siap, saya mau sampaikan firman, tapi Tuhan bilang buat saya harus menyampaikan firman yang lain. Jadi saya cuma taat saja, saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Jadi firman yang saya mau sampaikan dan saya mau sharing di malam hari ini itu di Ibrani 10 ayat yang pertama hingga berakhirnya dengan ayatnya yang ke-39. Saya tidak punya Alkitab PLT, mungkin Bapak hambanya bisa minta tolong jemaat yang punya atau saudara-saudara seiman lain yang punya mungkin bisa bantu membacakan, karena yang saya punya ini terjemahan baru. Saya mau yang ILT biar jelas gitu Pak. Ibrani 10 ayat berapa Bu? Ayat 19 sampai 39 Pak. Oke, saya saja yang baca ya. Ayat 19 sampai ayat yang ke-30 ya. Berbicara dengan ketekunan. Sampai 39 Pak. 9 ya, oke. Ya, sampai selesai. Oke. Ibrani 10 ayat 19. Panggilan untuk tetap bertekun. Demikianlah firman Elohim. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yeshua sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus
dalam jaminan penuh dari iman. Setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni, marilah kita memegang teguh pengakuan pengharapan yang tiada terombang-ambing, karena Dia yang berjanji adalah setia. Dan marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri, sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling mengasihi, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala yang akan segera melahap para penentang. Seseorang yang menolak Torah Musa mati tanpa belas kasihan atas dasar 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang telah menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian, serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Sebab kita telah mengenal Dia yang mengatakan pembalasan adalah Hakku, Aku akan mengganjar. Yahweh berfirman, dan lagi Yahweh akan menghakimi umatnya. Mengerikan jika jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Namun ingatlah hari-hari yang lalu, yang di dalamnya setelah diterangi kamu tabah menanggung banyak pergumulan penderitaan, di satu sisi dalam hinaan dan juga kesukaran, ketika dipermalukan, di sisi lain ketika menjadi sekutu mereka yang diperlakukan sedemikian. Sebab kamu juga telah bersimpati denganku dalam belenggu-belengguku, dan kamu menerima dengan sukacita ketika milikmu menjadi jarahan, karena mengetahui bahwa dalam dirimu sendiri ada harta benda yang lebih baik dan yang lebih menetap di surga. Sebab itu hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu, sebab ia mengandung upah yang besar. Sebab kamu memerlukan ketabahan, supaya setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Sebab tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang datang akan segera tiba, dan Dia tidak akan menunda. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Demikianlah firman Elohim. Haleluya. Jadi itu yang tadi Tuhan suruh saya harus sampaikan firman ini kepada kita semua. Mungkin kita semua sudah dengar bersama bahwa di sini Tuhan mau kita bertekun menanti kedatangannya, bertekun di dalam melewati masa-masa sukar. Walaupun di dalam perjalanan yang kita lalui itu, melewati masa sukar itu ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita itu yang hilang. Ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita itu yang diambil kita, dari itu menyakitkan bagi daging kita, itu menyakitkan hati kita, tapi sebenarnya itu Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mengizinkan supaya Tuhan melihat sebagaimana kita ini setia tidak, kita mau rela berkorban tidak untuk Dia. Sedangkan Tuhan sudah bilang di situ bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang suci, yang mahal. Makanya Tuhan bilang Tuhan sangat Tuhan akan melakukan pembalasan kepada orang-orang yang menghina perjanjian darah yang Tuhan sudah lakukan, karena Tuhan sudah tebus kita dengan darah anaknya yang dia utus untuk menyucikan dan melayakkan kita yang tadinya kita tidak layak, ini kita menjadi layak. Sehingga penting kita mengingat itu sebagai perjanjian kita dengan Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berkhianat tentang perjanjian dengan darah anak domba yang tadi sudah di firman ini sudah dinyatakan sama Tuhan. Karena di sini Tuhan bilang yang di ayat terakhir itu,
kalau orang benar itu dia akan hidup oleh iman, Bapak Ibu. Tetapi kalau apabila dia mengundurkan diri, di situ dikatakan kalau di perjanjian lama, aku tidak berkenan kepadanya, Bapak Ibu. Jadi pada saat Tuhan, saya baca firman ini, Tuhan ingatkan saya, Tuhan suruh saya lihat di kitab Yehezkel, Bapak Ibu. Di Yehezkel, di situ Tuhan suruh saya lihat di kitab Yehezkel 18, di situ Tuhan tentang setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Saat saya baca di Yehezkel 18 ini sampai selesai, di situ saya menemukan bahwa dulu kita punya peranggapan di gereja lama kita itu kita diajarkan bahwa kalau anak-anak dia masih kecil, terus apabila anak maksudnya dia belum dibaptis, itu artinya kalau dia bikin dosa itu nanti dosanya ditanggung oleh dia punya bapak Ani sama mama Ani, kan dulu kita diajarkan seperti begitu. Karena kalau dia belum dibaptis dia belum sidi itu dia punya dosa-dosa itu ditanggungan. Dulu kita paradigmanya itu dibentuk ke sana, Bapak Ibu. Tapi saat saya baca firman ini, di sini Tuhan katakan bahwa setiap orang dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi betapa Tuhan menuntut kita untuk hidup bertekun di dalam kekudusan, menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita. Karena di firman di Yesaya 18 itu Tuhan katakan, saya lari sedikit ya dari perikop kita tentang ini kan tentang ketekunan, karena ada hubungannya. Di sini dikatakan begini, saya baca itu, jika misalnya seorang bapak itu ada pepatah yang mengatakan bahwa jika bapak makan buah yang asam, gigi anaknya menjadi ngilu, itu artinya mengandung arti bahwa jika bapaknya berbuat dosa, nanti anaknya menanggung dosanya, begitu. Tapi firman ini Tuhan tegas menyatakan bahwa jika bapak, misalnya orang tuanya dia melakukan kesalahan, tetapi anaknya ini dia tidak ikut, tapi dia menjaga, dia melihat bahwa hidup orang tuanya itu tidak baik, dan dia tidak mengikuti kehidupan orang tuanya, lalu dia mengikuti teladan yang Tuhan sudah tetapkan, dia hidup menjaga kekudusan, maka anak itu dia akan menyelamatkan nyawanya sendiri, sedangkan orang tuanya itu dia akan menanggung dosanya. Nah, kecuali anak ini dia tidak hidup di dalam dosa, maka dia akan binasa sama seperti orang tua. Jadi Tuhan bilang tidak ada itu yang bilang bahwa orang tua bikin dosa nanti anak yang kena, tidak. Tapi di sini Tuhan bilang bahwa siapapun dia, mau tua, mau muda, mau anak, kalau dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kehidupan dia Allah itu yang akan menyelamatkan dia, bukan karena orang tuanya. Walaupun ada orang tua yang dia hidup saleh, hidup kudus, hidup baik, tapi kalau anaknya itu tidak mengikuti teladan orang tuanya, sudah pasti anak itu dia akan binasa. Pak Ibu, di kitab Yehezkel 18 itu Tuhan bilang. Di situ Tuhan katakan bahkan di situ Tuhan katakan bilang, apabila seorang berbalik dari kebenaran, dan di ayatnya yang ke-24 ya, Yehezkel 18 ayat 24, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi, Bapak Ibu. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi kita jangan berbangga bahwa kita sudah bikin banyak sekali kebaikan gitu dulu. Jadi nanti kebaikan kita itu menutupi dosa-dosa kita, tidak, Bapak Ibu. Apabila kita melakukan kebaikan, tetapi pada endingnya Tuhan itu tidak melihat start, tapi Tuhan lihat itu finish. Apakah kita mengakhiri dengan roh, apakah kita mengakhiri dengan daging? Percuma kita mengawali dengan roh, tapi kita mengakhiri dengan daging, maka kita akan binasa. Tapi walaupun awal kita itu hidup hancur, rusak, ugal-ugalan, tapi pada saat Tuhan memanggil kita dan kita mengubah kehidupan kita, dan pada saat kedatangan Tuhan, Tuhan mendapati jiwa kita bersih, hidup kita kudus, dan minyak kita tetap ada, maka kita akan diselamatkan. Karena apa? Karena kita menangkap apa yang Tuhan inginkan, kita setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau, daripada orang yang dia melakukan, dia sudah
pikir dia punya pelayanan sudah baik, sudah bagus, dia sudah sudah melakukan apa yang menurut dia pikir dia sudah melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, di sini Tuhan mau bilang, pada saat kalau saya hubungkan dengan firman di Ibrani sini, pada saat kita mengkhianati darah perjanjian yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita sebagai korban penghapus dosa kita, pada saat kita tidak bisa menghargai darah perjanjian anak domba ini, kita sebenarnya sudah melukakan hati Tuhan, Bapak Ibu. Dan jangan bermimpi kita akan diselamatkan, karena di sini Tuhan sudah bilang Tuhan sendiri akan menghakimi, Bapak Ibu, orang-orang yang tidak bisa menjaga perjanjian darah anak domba itu, Bapak Ibu. Makanya setelah saya baca bilang, Tuhan, betapa beruntungnya kita bisa menjaga sehingga kita tidak jatuh dan mencemari darah perjanjian anak domba Allah ini, Bapak Ibu. Kita tidak mendukakan Roh Kudus, sehingga apa, Bapak Ibu? Walaupun mungkin dalam keseharian kita, pada saat kita melakukan dosa, cepat-cepat Tuhan tegur kita. Jangan. Tuhan mau kita kembali untuk melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Di sini Tuhan katakan bahwa di ayat 36 ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Elohim, kehendak Yahweh, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya, Bapak Ibu. Ya, sinkron kan? Jadi apabila kita masih sekarang ini saja, Bapak Ibu, walaupun kita tidak menerima tanda, tetapi jika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita, kita tidak berjalan di dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, maka sudah pasti jika kita ini akan diperhadapkan dengan banyak persoalan hidup, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang Kristen, berarti kita harus merasakan, menanggung kuki yang sama seperti apa yang Yesus alami, Bapak Ibu. Seperti apa yang dialami oleh saksi-saksi iman yang terdahulu, Bapak Ibu. Mana ada Bapak Ibu lihat saksi-saksi iman hidupnya enak-enak, naik mobil mewah, dia punya investasi, saham, rumah mewah, mobil mewah, banyak-banyak. Tidak ada, Bapak Ibu. Mereka hidup berkecukupan, bahkan kematian mereka itu sangat tragis, Bapak Ibu. Itu saksi-saksi iman. Ada di antara mereka yang kematiannya sangat tragis, sama seperti Yesua. Karena kita kita semua ini kalau kita mengatakan kita pengikut Yesua, pengikut Kristus, berarti kita harus meneladani apa yang sudah Bapak Yesua lakukan. Kita harus menderita sama seperti Yesua. Kita akan mengalami yang namanya penderitaan selama kita hidup di dunia, karena firman Tuhan katakan bahwa dunia ini bukan tempat kita. Dunia akan membenci engkau sama seperti dunia membenci aku. Dunia tidak akan menerima engkau sama seperti dunia tidak menerima aku. Mana ada dunia menerima Tuhan? Tidak, Yesus tidak. Mereka menolak dia, bahkan mereka menyalibkan dia untuk dosa yang tidak pernah ia lakukan. Makanya jangan heran kalau kita yang hidup dalam kekudusan, kita akan mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Lalu jangan kita mengerutu, karena jangan ada permasalahan dalam kehidupan kita, lalu membuat kita mengerutu, aduh Tuhan, kenapa kita bersyukur. Di situ tadi, kalau saya dengar dari yang tadi Pak Pendeta baca di terjemahan yang ILT3, di situ kan Tuhan bilang kita harus mengucap syukur dalam setiap keadaan, setiap penderitaan yang kita alami. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Kita juga lihat bahwa Yesus pada saat dia mengalami masa-masa aniaya, di situ dia menyatakan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Jadi kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada dia, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, walaupun itu sakit bagi daging kita. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan bagi kita, yang di situ menguji ketekunan kita, Bapak Ibu, menguji iman kepercayaan kita. Kalau kita kuat, kalau kita tahan uji, maka kita
akan timbul sebagai pemenang. Tapi kalau kita tidak tahan uji, berarti kita akan gugur. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Dan kalau kita baca di terjemahan di kitab Yesaya dikatakan bahwa jika seseorang itu berbalik dari kebenarannya, semua perbuatan baiknya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan sejak berpuluh-puluh tahun tidak akan diingat lagi. Semuanya akan dihapus. Semuanya itu akan dilupakan. Tuhan tidak akan mengingatnya itu. Tapi Tuhan akan melupakan semuanya itu. Kalau kita berbalik tidak setia Bapak Ibu. Karena yang Tuhan tuntun di sini adalah kesetiaan kita. Ketekunan kita kepada Yesus Hamasiah. Kita harus sabar dalam setiap menanggung segala sesuatu, menjalani segala sesuatu walaupun itu tidak mengenakan bagi daging kita, Bapak Ibu. Karena kalau kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, ya kadang daging itu masih bersuara. Daging masih bersuara selama kita hidup di dunia ini, daging masih bersuara. Tapi yang Tuhan mau, kita harus menekan kuat supaya daging itu dia tidak bersuara, tapi Roh Kudus itu yang dia bersuara. Kita harus menekan kedagingan kita supaya kita tidak hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita, tapi kita hidup menuruti apa yang Tuhan mau, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan di situ juga Tuhan katakan di sini, Tuhan mau juga kalau kita baca di firman yang tadi, Tuhan mau kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti ini. Ya, saya menyadari sungguh benar, ini benar. Karena di sini kita saling yang tadinya mungkin kita imannya mulai redup, semangat kita mulai letih, kita sudah mulai kayak patah semangat. Tapi pada saat kita ada dalam persekutuan, roh dari teman kita ataupun hambanya ataupun firman yang Tuhan berikan itu bisa membakar semangat kita, membakar jiwa kita, sehingga kita berapi-api lagi untuk lebih lagi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena memang selama kita masih hidup di dunia ini, daging itu masih tetap menghantui kita dan akan tetap menjadi setan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita? Apa kita mau hidup menuruti kemauannya Tuhan? Jadi, kalau kita mau hidup menuruti daging kita, berarti otomatis nanti kita mendugakan hati Tuhan, dan itu kita akan jauh Bapak Ibu daripada Tuhan. Tapi kalau kita hidup menurut Roh Kudus, kita menekan keinginan daging kita sehingga kita tidak memberikan tempat untuk daging, maka di situ kita akan mendengar suara Tuhan. Tuhan akan memberitahukan apa yang Tuhan mau, dan kita akan jalan menurut jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Sehingga kita dinyatakan kita layak, kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, Bapak Ibu. Yang kalau saya rasa firman ini sangat jelas, Tuhan mau tuntut di sini adalah kita bertekun, Bapak Ibu. Bertekun untuk mempertahankan iman kita, agar tetap kita hidup di dalam iman yang sungguh kepada Yesus Al-Masih Adonai dan mengikuti teladannya. Karena kalau kita bilang kita adalah pengikut Yesus Al-Masih Adonai, berarti kita harus menderita, Bapak Ibu. Kita harus sengsara hidup di dunia ini. Kita tidak boleh sama. Kalau orang yang bilangin, oh saya hidup di dalam Tuhan, saya kasih sakit, saya pernah dijas oleh hamba Tuhan, dia mengatakan begini, bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu dia tidak akan menderita, tapi dia akan dilimpahkan dengan banyak berkat. Dia akan semua yang merupakan kebutuhan hidupnya itu Tuhan cukupkan. Jadi yang dimaksudkan oleh hamba Tuhan ini adalah kalau kau bilang kau hidup di dalam Tuhan, tapi kenapa hidupmu kok tidak pernah aman, tidak pernah damai? Dulu saya pernah down karena omongan hamba Tuhan itu, oh iya betul ya, Tuhan kenapa? Saya tidak melakukan salah Tuhan, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, tapi kenapa hidup saya tidak sama ya dengan orang dunia ini? Hidup saya begitu malang, saya bilang begitu. Saya pernah tanya sama Tuhan begitu. Tapi Tuhan berbicara lain. Tuhan bilang, kalau engkau mau menjadi serupa dengan aku, engkau tidak harus sama dengan dunia ini, Bapak Ibu. Tuhan izinkan kita ditempa dengan setiap macam persoalan, baik dalam rumah tangga kita, kesehatan kita, apapun masalah yang kita hadapi, itu Tuhan izinkan terjadi untuk menempa kehidupan kita, sehingga kita itu, Tuhan mau kita itu menghasilkan minyak zaitun yang murni, tadi yang minggu kemarin kita bahas,
yang hari kemarin kita bahas. Tuhan mau kita menghasilkan minyak yang murni. Minyak yang murni itu dia tidak dihasilkan dengan yang berbicara tentang ketekunan ini, dia tidak instan Bapak Ibu, dia tidak langsung ada didapatkan dengan instan, dengan gampang, dengan cuma-cuma, tidak. Segala sesuatu itu dihasil, apalagi ketekunan ini dihasilkan dengan suatu pengorbanan yang sangat sakit, tapi itu baik bagi jiwa kita. Makanya diibaratkan tentang kalau orang dia mau menjadi dewasa secara roh, dia harus makan makanan keras, makanan rohani. Kita harus ditempa dengan setiap firman yang keras, setiap ujian hidup yang menimpa kita, baik dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Kita akan Tuhan izinkan itu terjadi untuk menempa kita supaya satu tujuan Tuhan cuma satu. Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam segala situasi apapun yang kita alami, kita dekat. Karena kalau kita ada di zona nyaman, kita tidak akan mencari Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan terpengaruh dengan arus dunia ini. Tapi kalau Tuhan, kenapa sampai orang itu kadang kalau dapat masalah, baru mereka cari Tuhan? Karena itu. Kalau senang-senang saja, berarti dia hidup dalam dunia, berarti dia akan lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, ujian iman itu terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu. Barang siapa aku kasih, aku tegur dan kuajar. Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan, supaya kita bisa duduk tenang dan bisa mendengar suara Tuhan. Jadi Tuhanlah yang akan menjadi penunjuk arah bagi kita. Dia akan menuntun langkah kita, dia akan mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadangkala suami kita, istri kita, orang tua kita, sahabat kita, itu menjadi batu sandungan buat kita. Tapi yang Tuhan mau, kita jangan stuck, Bapak Ibu. Jangan karena mereka lalu kita, aduh Tuhan, kenapa sampai kita sudah ikut Tuhan, tapi suami kita, istri kita. Saya dulu sekali saya begitu. Tuhan, saya mengeluh, Tuhan kenapa saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau, tapi kenapa saya punya suami kayak masih begini, Bapak? Tuhan, saya harus bagaimana gitu. Tapi Tuhan bilang begini buat saya, tugas saya hanya menjalankan apa yang saya menyampaikan kebenaran buat dia. Apa yang salah di dia, saya tegur. Karena salah juga kalau kita lihat orang itu melakukan kesalahan, tapi kita tidak menegur dia. Itu salah, Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau, jika orang itu melakukan kesalahan, lalu kita tegur dia di dalam kasih, kita sampaikan kebenaran buat dia. Tapi kalau dia tidak ikut, urusannya dengan Tuhan. Tugas kita sudah menyampaikan. Dan saya punya prinsip, saya sudah cukup banyak bicara, saya sudah cukup banyak menjelaskan buat suami saya. Saya bilang keselamatan itu tidak bonceng, keselamatan itu masing-masing. Saya sekarang sedang berjuang bagaimana supaya saya bisa untuk karena kamu sebagai imam tidak bisa merangkul anak-anak saya untuk hidup dalam takut Tuhan. Saya punya tanggung jawab untuk jadi kuat supaya saya harus memenangkan kamu dan anak-anak. Saya tidak mau, karena firman Tuhan bilang kita harus merampas mereka di dalam jeratan siksaan api neraka, Bapak Ibu. Dan itu tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kalau kita merampas mereka, kalau kita sendiri tidak hidup dalam ketekunan, kita tidak bertekun dalam segala sesuatu. Kalau kita tidak tekun, bagaimana kita akan, Tuhan mau kasih kita sesuatu yang Tuhan mau pakai kita? Tidak. Kalau kita tekun, kita sabar menanti apa yang Tuhan janjikan, maka kita akan memperoleh itu. Karena ketekunan ini berbicara juga di dalamnya itu ada kesabaran di situ, ada tahan uji di situ. Karena kalau orang di situ sudah sabar, dia udah tahan uji, maka dia akan bertekun dengan apa yang sudah dia imani. Dia percaya bahwa dia harus tekun menantikan janji Tuhan, karena di firman Tuhan ini Tuhan sudah bilang, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan Tuhan itu, dia bukan seorang yang pendusta. Dia, apa yang dia katakan, dia akan menepatinya. Jadi kalau sudah dia janjikan bahwa dia akan memberi jaminan keselamatan buat Bapak, Ibu, dan saya, yang penting kita harus bertekun di dalam iman kepada dia. Berarti tugas kita adalah kita harus bertekun di dalam iman, menantikan kedatangannya. Dengan apa? Dengan menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus tetap ada dalam persekutuan ini sebelum memang kita suatu saat kita tidak akan berbicara seperti ini, Bapak Ibu.
kita semua masing-masing, kita tidak tahu kita harus kemana, nanti kita juga tidak tahu jalan hidup kita seperti apa, tapi dengan adanya pertemuan ibadah ini, apa yang kita terima, apa yang kita dengar dari hamba-hambanya, dari pendeta maupun dari siapapun yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, itu harus kita ingat. Kita berdoa supaya setiap firman yang kita dengar saat itu Tuhan tanamkan dalam hati batin kita, karena itu yang akan menjadi makanan rohani kita suatu saat. Karena firman Tuhan katakan suatu saat orang akan mencari firman, mereka tidak akan menemukan. Mereka akan mencari tentang kebenaran, mereka rindu untuk mendengar firman, mereka tidak akan menemukan. Makanya Tuhan mau dari kita semua, kita harus bertekun, karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tuhan mau kita semua sabar dan tekun melakukan kehendak Tuhan, lalu kita semua taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan ibadah seperti begini. Karena lewat persekutuan ibadah ini kita satu dengan yang lain saling dikuatkan lewat firman, lewat kesaksian, maupun lewat firman yang disampaikan, itu menguatkan iman kita. Jadi yang tadinya kita tidak tahu, itu lewat hambanya dibukakan, kita jadi tahu. Itu bisa memberikan kekuatan bagi roh kita, sehingga yang tadinya kita udah mulai down, pada saat firman itu datang menempa kita dikuatkan. Nah, Tuhan mau kita tetap tekun menantikan kedatangan Tuhan, bertekun di dalam iman, dan kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Sepertinya saya mau bicara banyak, tapi saya di sini saya tidak pandai ya untuk menyampaikan kebenaran firman, tapi di sini sudah sampaikan dengan sangat jelas ya. Tuhan sudah berbicara sangat jelas. Di sini Tuhan mau supaya kita tidak boleh melakukan dosa ya, apalagi kita sudah dibukakan banyak sekali kebenaran sama Tuhan. Tuhan mau kita jangan berpaling dari kebenaran ini, karena Bapak Ibu banyak sekali ya, kalau kita mau lihat teman-teman kita yang sama-sama mereka mendengar firman bersama-sama dengan kita, tapi mereka jatuh dalam ujian hidup. Mereka memilih untuk lebih mendengar pengajaran-pengajaran lain yang belum tentu ya, karena saya mau bilang belum tentu benar, karena di sini saya menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yang di sini saya menerima makanan yang keras yang juga membentuk hidup saya, sehingga saya mengucap syukur saya ada di komunitas ini. Mungkin Pak Pendeta itu saja, nanti selebihnya saya serahkan buat Pak Pendeta. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bu Cey ya. Firman ini sangat meneguhkan kita semua, saudara ya. Nah, kalau berbicara ketekunan, mungkin saya mau tambah sedikit ya, karena ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas mengenai ketekunan. Ketekunan itu kalau saudara lihat terjemahan barunya kan ketekunan, tapi kalau kita lihat terjemahan ILT 3-nya itu ketabahan. Jadi ketabahan dan ketekunan di situ sama pengertiannya. Nah, saya baca dulu ya yang Ibrani 10 ayat 36 versi ILT 3. Sebab kamu memerlukan ketabahan, kalau di terjemahan baru kamu memerlukan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Nah, ini satu ayat yang singkat tapi dia penuh makna yang luar biasa. Saudara coba perhatikan ayat ini. Saya mau mengajak kita memahami, saudara ya, mendalami tentang ketekunan dan ketabahan ini. Dikatakan kamu perlu yang namanya ketabahan atau ketekunan. Oke, Tuhan bilang kamu perlu itu. Kenapa? Supaya setelah kamu melakukan kehendak Elohim. Apa itu kehendak Elohim, saudara? Ya, perintah-perintahnya, firman-firman yang sudah kita terima. Kamu dapat menerima janji itu. Janji yang mana, saudara? Memerintah bersama dengan Tuhan ya, masuk di dalam kemuliaannya, Yerusalem baru dan lain sebagainya. Terlalu banyak janji ya, kalau kita jabarkan satu-satu kan tidak cukup. Tapi saudara, saya mau kita mengerti, Tuhan bilang bahwa kamu perlu yang namanya ketekunan, ketabahan, supaya setelah kita melakukan kehendak Tuhan kita peroleh janji itu. Nah,
Lalu kalau saudara baca di ayat 38 dikatakan orang benar hidup oleh iman. Kalau dia mengundurkan diri, aku tidak lagi berkenan. Nah, jadi dari ayat ini ada kita dapat korelasi atau hubungannya. Jadi begini, saudara, banyak orang yang melakukan firman Tuhan, betul? Hamba Tuhan, saudara semua kita melakukan kehendak Tuhan. Kita sedang belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan. Tetapi berapa banyak yang tabah di dalam melakukannya? Itu permasalahannya. Kalau semua mau melakukan kehendak Tuhan, semua orang, semua hamba Tuhan juga berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya malam hari ini, apakah mereka semua, apakah kita semua, saudara, bisa melakukan kehendak Elohim dengan tabah? Banyak orang, saudara, melakukan kehendak Tuhan tapi ada limitnya. Ketika dia merasa aduh sudah tidak, dia merasa sudah nggak sanggup, dia lepaskan. Atau dia merasa hidup ini kan sudah mulai aman lagi, akhirnya dia lengah, saudara. Nah, makanya Tuhan kasih peringatan, saudara, kamu perlu yang namanya ketekunan atau ketabahan, supaya setelah kita melakukan kehendak Elohim, kita peroleh janjinya. Karena banyak orang yang nanti melakukan kehendak Tuhan nggak bertahan sampai akhir, saudara. Nah, saya ingin mengajak kita lebih dalam ya, untuk mengetahui tentang ketekunan atau ketabahan ini. Saudara, ketabahan atau ketekunan ini dalam bahasa aslinya itu dia pakai kata hupomone. Hupomone itu ketabahan atau ketekunan, atau juga daya tahan, endurance. Saudara, kalau seorang yang mau berolahraga atau dia mau bertanding, dia perlu yang namanya endurance, ketahanan, betul? Cara latih ketahanan bagaimana, saudara? Dia harus latihan, saudara, fisik yang keras, betul? Ya, supaya dia dapat yang namanya endurance, ketahanan. Nah, jadi hupomone atau ketabahan, ketahanan atau ketekunan ini, saudara, itu didapat dari latihan secara roh. Makanya Alkitab katakan, latihan badani terbatas gunanya, ibadah berguna dalam segala hal. Tadi juga disinggung tentang jangan menjauhkan diri. Nah, kalau kita, saudara, terbiasa untuk beribadah, melatih roh kita, maka kita akan punya yang namanya endurance, ketahanan atau ketekunan tadi itu. Ketekunan, saudara, tidak akan dapat di tempat gym. Ketekunan, saudara, tidak akan dapat ketika kita ada berlibur di luar sana. Ketekunan atau stamina roh, saudara, itu didapat ketika kita melatih tubuh kita untuk beribadah. Makanya Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu, saudara, mengandung janji. Nah, tadi kalau kita mau terima janji itu, saudara dan saya harus tekun, supaya waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita tetap ada, saudara, di dalam kehendaknya Tuhan, tidak keluar. Baru kita akan terima. Makanya, saudara, hupomone atau ketekunan, ketabahan di sini ternyata punya hubungan juga dengan makanan keras. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, oleh karena kamu memelihara firman ketabahan, itu dalam terjemahan ILT-nya. Oleh karena kamu memelihara firman ketabahan, maka aku akan meluputkan engkau dari pencobaan yang akan dialami oleh dunia ini. Apa tuh firman ketabahan, saudara? Firman keras. Nah, jadi kita dapat hubungannya. Kalau saudara mau tabah, saudara mau punya yang ketekunan, ketabahan, hupomone, saudara, kita harus melatih hidup kita, tubuh kita untuk beribadah. Beribadah yang bagaimana dulu, saudara? Menerima firman keras. Untuk apa? Supaya kita punya yang namanya endurance. Otot-otot rohani kita itu terlatih. Kalau seorang binaragawan, saudara, ya, dia mau melatih ototnya itu, dia pasti latihannya bebannya berat, saudara. Saya pernah, teman saya ajak, ayo ikut nge-gym, saudara. Saya kan nggak suka sebenarnya yang begitu. Waktu saya masuk 1 hari, saudara, langsung badan saya kayak mau patah semua, saudara. Karena nggak biasa gitu ya, kayak mau patah semua. Aduh. Dan saya merenungkan di situ, saudara. Tuhan katakan di dalam roh saya, seperti itulah latihan secara roh. Memang awalnya nggak mengenakan. Teman saya bilang memang nggak enak begitu, satu hari sampai 1 minggu kamu rasa sakit. Tapi nanti lama kelamaan dibilang kamu nggak akan rasa lagi, nanti badan kamu akan terbentuk.
Nah saudara, di dalam roh itu orang dunia saja tahu. Jadi kalau kita mau punya yang namanya ketekunan saudara, ketabahan, hupomone, tidak ada cara lain saudara, kita harus latih diri kita beribadah. Baru kita punya yang namanya endurance, ketahanan. Nah Tuhan bilang saudara, bahwa ketika kamu harus memerlukan ketekunan atau ketabahan ini, supaya ketika kamu menyelesaikan kehendak Tuhan, kamu memperoleh janji-janji itu. Nah ya, nah saudara, oleh karena itu mari kita latih saudara, ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebisanya saudara lakukan, maupun yang ketemu langsung, yang offline, yang seperti ini saudara, karena akan datang waktunya, tadi Ibu Cei sudah katakan, akan dibatasi, kita tidak bisa lagi melatih. Kalau saudara seorang olahragawan, kalau dia tidak melatih dirinya waktu di dalam sebelum pertandingan saudara, maka waktu di saat pertandingan dia bisa kalah. Jangan coba-coba saudara, ketika kita mau melatih tubuh kita sudah di masa itu, terlambat. Latihannya kapan saudara? Hari ini. Sama-sama kita katakan hari ini. Jangan menunda besok saudara, besok mungkin sudah terlambat. Kenapa? Karena saya lanjut tadi yang Ibu Cei sampaikan firman-Nya ya. Nah, ayat 37 saudara, ayat 36 kan Tuhan bilang begini, sebab kamu memerlukan ketabahan supaya setelah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Lalu langsung disambung ayat 37, sebab tinggal sedikit waktu lagi saudara, Dia yang akan datang akan segera tiba dan Dia tidak akan menunda. Jadi kalau kita menunda-nunda waktu saudara, melatih diri kita dalam beribadah, saudara akan terlambat. Kalau seorang olahragawan saudara, nanti dia mau berlatih, sudah mau pertandingan, ya saudara, amburadul ya, hancur saudara, kalah. Makanya pertandingan iman ini dilatihnya saudara saat ini, sekarang, lewat pertemuan ibadah, lewat makanan-makanan keras. Dan Tuhan bilang kalau kamu mau terima janji itu, kamu perlu yang namanya endurance, ketabahan, ketekunan. Maka Tuhan katakan di Wahyu 3 ayat 10, kalau karena kamu memelihara firman ketabahan, maka aku juga akan meluputkan engkau dari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Nah saudara, jadi Tuhan mau kita tekun ya, tabah. Latihannya sekarang lewat ibadah ini, lewat makanan-makanan keras yang saudara terima, itu sebenarnya melatih kita supaya otot-otot rohani kita itu menjadi kuat saudara. Ada satu artikel saudara yang saya pernah baca, entah saya pernah saksikan di sini atau enggak, saya lupa. Saudara, ada satu penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli. Mereka meneliti dua jenis ikan, ikan yang sama tapi maksudnya bukan dua jenis berbeda. Ikannya sama tetapi dalam dua tempat yang berbeda. Yang satu ditaruh di kolam saudara, yang satunya ditaruh di sungai yang berarus sangat deras. Nah saudara, waktu diadakan penelitian, ternyata saudara, ikan yang dua-dua ini kan bertumbuh, tetapi didapati saudara, ikan yang hidup di air yang berarus itu, dia lebih lebih padat dagingnya dan lebih sehat, lebih fresh. Sedangkan yang di kolam ini padahal sudah kasih makanan-makanan juga saudara, tetapi dia besar juga, tetapi tidak sesehat yang ada di berarus itu. Nah, jadi para ahli menyimpulkan bahwa kenapa ikan di arus itu sampai begitu sehat. Pertama saudara, di arus itu dia ada suplai plankton. Makanannya ikan itu kan plankton. Jadi di lewat arus itu saudara, dia dapat makanan, suplai planktonnya itu dia dapat makanan fresh. Yang kedua, karena dia melawan arus saudara, maka dia otot-ototnya terlatih ikan ini untuk melawan saudara arus yang ada di sungai itu, sehingga ikan ini dia latih saudara ya, ikan ini menjadi kuat, sehat dan segar gitu. Nah saya dapat perenungan begini, kalau kita tidak melatih seperti ikan ini, kita kan ada di dunia penuh dengan arus dunia saudara,
arus pengajaran, arus macam-macam, tawaran kenikmatan, tipu daya dosa, tipu daya dunia, keinginan daging, hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu digambarkan seperti arus dunia ini. Nah, kalau kita melawan arus, saudara, tidak mengikuti apa yang dunia ini tawarkan, maka kita akan menerima suplai makanan dari tahta. Itu berbicara revelation, pewahyuan. Di satu sisi, saudara melatih tubuh ini melawan arus dunia seperti ikan itu, kita menjadi kuat secara roh. Ya, kalau orang, saudara, atau ikan, kalau dia tidak mau melawan arus, yang tidak melawan arus itu ya ikan mati, saudara. Makanya jangan hanya mau di kolam, saudara. Di kolam itu ikan yang hanya menunggu, pokoknya ya dikasih makan, saudara. Lalu tidak ada tantangan, tidak ada arus, dia pokoknya senang-senang aja. Dia tidak ada tantangan. Tapi kalau ikan yang ada di sungai itu dia melawan arus. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan apa, saudara? Kalau kita melawan arus dunia, ya, maka saudara, kita akan roh kita itu akan semakin dilatih, ya, sehingga roh kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi makanya Tuhan bilang kamu perlu yang namanya ketekunan, ketabahan. Itu didapat dari mana? Dilatih, saudara, lewat ibadah, ya. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ternyata hupomone ini pengertiannya ada yang, kalau saya lihat di kamus tadi, saya sempat lihat sedikit, ada satu pengertian yang menarik yang saya lihat. Ketekunan, ketabahan, makanan keras, daya tahan, kesabaran, lalu dikatakan bertahan dengan sukacita. Ya, jadi sekalipun dia menderita, dia dia sakit rasanya, tapi ada sukacita. Itu tuh hupomone, itu yang dikatakan ketekunan. Jadi bukan hanya tekun menanti, sabar menanti, tabah menanti, tapi kita juga bersedih, saudara. Enggak. Ternyata hupomone itu, tekun atau sabar itu atau tabah itu, dia menanti, bertahan dengan sukacita. Dia tetap sukacita sekalipun mungkin dianiaya, diejek, seperti tadi yang dikatakan Ibu C, ya. Nah, terus saya dapat di Roma 12 ayat 12 dikatakan begini, saya baca aja buat saudara, ya. Dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa. Jadi saudara, bagaimana supaya kita terima janji itu? Kita harus bersukacita di dalam pengharapan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji adalah setia menggenapinya. Makanya sekalipun kita sakit, menderita, itu yang dikatakan hupomone, tabah, saudara. Terima semua, jalani dengan sukacita, mengucap syukur. Dan dikatakan situ apa, saudara? Tabah dalam kesukaran, bertekun di dalam doa. Jangan pernah berhenti berdoa, saudara. Itu adalah cara untuk kita melatih roh kita semakin hari semakin kuat. Nah, terus saya lanjut lagi 1 Petrus 4 ayat 12-13, saudara. Demikianlah firman Elohim, saya baca, ya. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Hai yang terkasih, di antara kamu janganlah ada yang dikejutkan oleh nyala api yang mendatangkan pencobaan ke atasmu, seperti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. Sebaliknya, sejauh kamu bersekutu dalam penderitaan Hamasia, bersukacitalah. Nah, ini dikatakan bersukacitalah, supaya kamu pun dapat bersukacita sambil bersukaria pada saat penyingkapan kemuliaannya. Kapan penyingkapan kemuliaannya? Waktu Anak Manusia turun di awan-awan dan dia menyatakan kemuliaannya, maka orang kudusnya akan masuk di dalam kemuliaan. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Kita akan terima janji itu. Maka kita perlu yang namanya hupomone, ketekunan, ketabahan. Di dalam ketabahan itu ada yang namanya sukacita. Bersukacita, saudara. Sukacita itu kan firman Tuhan katakan adalah kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan. Kekuatan dalam kita menghadapi tekanan. Ketika orang katakan engkau sesat, bersukacita, terima kasih, puji Tuhan. Ketika engkau dianiaya, ketika engkau dihina, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau tidak punya apa-apa, saudara bersukacita oleh karena nama Tuhan.
Amin, saudara. Itu kekuatan. Kita sedang melatih tubuh kita, roh kita, saudara. Untuk apa? Kuat, supaya ketika kita selesai melakukan kehendak Tuhan, anak manusia datang di awan-awan, maka saudara dan saya berhak menerima janji-janji itu. Jadi kita perlu yang namanya ketekunan. Amin. Di dalam tekun itu saudara harus bersukacita. Saudara, apapun yang terjadi bersukacita. Hari ini saya melatih, saya berbicara kenapa saudara? Karena saya juga melatih hidup saya. Karena hidup saya juga tidak mulus, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya benar-benar dituntut sama Tuhan untuk berharap, berpegang teguh sama Tuhan. Tidak ada lagi pengharapan apapun di luar sana, saudara. Karena terus terang, saudara, secara manusia mungkin kita juga sering mengalami, aduh, kenapa ya pertolongan Tuhan sepertinya lambat begitu. Tetapi saudara, saya mau bilang, firman Tuhan katakan, bersukacitalah, bertekun di dalam doa. Mari saudara, kita punya yang namanya endurance. Itu yang dikatakan minyak zaitun ditumbuk, ya. Diperoleh dari mana? Dari ketika saudara mengalami aniaya, penderitaan demi penderitaan oleh karena nama Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan seorang yang menderita karena berbuat jahat, tapi kalau kita menderita karena kita melakukan kebenaran, bersukacitalah, upahmu besar di sorga. Amin, saudara. Ya, sedikit lagi saya tambah, setelah itu kita akan berdoa, saudara, ya. 2 Timotius 2 ayat 12, saya baca firman Tuhan ini. 2 Timotius 2 ayat 12. Coba sama-sama lihat, boleh lihat yang di LT3 atau yang terjemahan baru, karena hampir mirip saudara kata-katanya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12, saya baca buat saudara, ya. Ayat versi terjemahan baru saja saya baca. Demikian, jika kita bertekun, jika kita hupomone, jika kita tabah dalam sukacita tadi, ya, kita pun akan apa saudara? Ikut memerintah dengan dia. Ini dahsyat. Jadi yang memerintah siapa? Yang tabah. Makanya tadi di Ibrani 10 ayat 36, ada orang yang melakukan kehendak Tuhan, kalau dia nggak tabah, dia nggak tekun, dia nggak akan peroleh janji itu. Janji yang mana? Ya ini. Tekun, kita akan memerintah. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah. Dahsyat saudara. Dengan dia, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kenapa orang bisa menyangkal? Karena nggak tekun, nggak tabah. Sudahlah Tuhan, saya udah capek ikut Tuhan. Wah, sudah tolak tanda, sudah begini. Nyatanya hidup saya nggak berubah-berubah. Ya, ternyata keadaan dunia semakin baik. Wah, ternyata salah semua yang selama ini saya pelajari. Itu orang yang nggak tabah, saudara. Itu orang yang nggak tekun. Maka dia menyangkal. Tuhan bilang apa? Kalau kamu menyangkal aku, maka aku pun akan menyangkal kamu. Tapi kalau kamu bertekun, maka kamu akan memerintah. Bapak Ibu, jangan mudah digoyahkan oleh apapun. Jangan terpengaruh dengan situasi dunia yang sepertinya seolah-olah aman. Karena iblis itu punya 1000 macam cara untuk menjebak manusia, sehingga mereka saudara lengah. Lihat saudara, Adam dan Hawa terperdaya, padahal Tuhan sendiri yang bilang, jangan kamu makan ya Adam, jangan makan ya Hawa. Tetapi apa saudara? Mereka lengah. Jadi mari tetap tekun, tetap setia, tetap bertahan saudara, ya, supaya kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan, ya, kepada saudara dan saya. Ini firman yang luar biasa sekali. Orang benar hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan lagi kepadanya. Makanya hari ini kita belajar tentang ketekunan, ya, ketabahan atau hupomone. Jadi Tuhan ajarkan kepada saya, apapun keadaan kita saudara, mengucap syukur. Saya melatih hidup saya untuk mengucap syukur apapun keadaannya. Kadang situasi berat saudara, saya diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Seringkali menjadi perguncingan keluarga. Anak saya tidak sekolahkan, ya, semuanya 3. Karena saya punya pengharapan janji ini. Saya tidak mau saudara, apa yang kita bangun bersama dengan Tuhan Elohim
dengan iman yang sudah kita, mata yang tertuju kepada Tuhan, itu menjadi sia-sia hanya karena kita menaruh pengharapan kepada dunia. Saya ingin anak saya menjadi berhasil secara dunia. Seringkali ya ada kekhawatiran itu ketika saya buka saudara sosial media, saudara-saudara teman-teman saya, mereka posting kelulusan anak. Secara manusia kan ada ya, kayak aduh gimana ya, saya ini menjadi orang tua sepertinya kok tidak bertanggung jawab secara manusia ya, saya tidak bertanggung jawab. Tetapi saudara, Roh Kudus selalu mendesak saya di hati saya bahwa apa yang kamu lakukan, kamu sudah di jalan yang benar, karena apa yang kamu persiapkan adalah untuk menerima janji yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia. Sedangkan mereka di luar sana menaruh pengharapan kepada dunia, menyekolahkan anaknya, mereka ingin sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Tetapi apa gunanya semua itu kalau pada akhirnya semua akan masuk ke lautan api, saudara? Tidak ada gunanya. Percuma titel, percuma gelar, percuma semua harta yang kita miliki, pada akhirnya masuk kepada kebinasaan. Lebih baik saudara mau pilih mana? Ada intimidasi iblis itu, oh nanti anak-anak kamu jadi bodoh, saudara, dan begini-begini dan sebagainya. Tetapi selalu firman Tuhan itu, makanya kalau kita latih diri kita beribadah ya saudara, baca firman, berdoa, itu penangkalnya semua ada. Ketika ada suara bilang kamu membuat anak-anakmu menjadi bodoh, tetapi langsung firman Tuhan masuk, apa yang bodoh bagi dunia, aku pilih untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Saya mau bersaksi buat saudara, anak saya semua ini tidak sekolah kan. Saat yang terakhir itu sempat sampai SMP lulus. Tetapi saudara, gurunya panggil saya, anak bapak les bahasa Inggris di mana? Enggak pak, enggak bu. Kok mereka bisa lancar bahasa Inggris? Kalau bukan hikmat dari Tuhan saudara, enggak mungkin. Mereka ngomong di rumah bertiga, pokoknya saya sampai nggak tahu apa sih yang kalian ngomong ini. Ngomong bahasa Inggris saudara. Loh padahal nggak sekolah saudara, bisa. Nah jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar punya janji, Dia setia menggenapinya. Dia faithful, Dia setia, Dia Tuhan yang setia. Dia bukan manusia yang suka berjanji saudara, tapi pada akhirnya mengingkari. Tapi kalau Tuhan, Dia berjanji, Dia setia menggenapi apapun yang ada di hadapan kita. Sekalipun kita harus mengalami situasi yang gak enak, sekalipun kadang-kadang iman kita goyang saudara. Petrus juga sudah berjalan dalam kemustahilan, berjalan di air. Waktu dilihat sekelilingnya tiupan angin keras, akhirnya dia tenggelam. Coba dia fokus sama Tuhan, pasti dia gak akan tenggelam. Saudara, kita sedang berjalan dalam kemustahilan ini. Kita sedang berjalan dalam kemustahilan. Saya melihat ini terus terang saudara ya, waktu saya berdoa beberapa hari yang lalu, saya pernah saksikan di ibadah, nggak tahu di Zoom saya sudah sampaikan juga ya, tentang mimpi saya yang saya masuk di kayak gorong-gorong yang sempit sekali itu sudah ya. Nah itu Tuhan kasih tahu di hati saya, itu sesuatu yang mustahil bagi manusia, itu mustahil. Jadi engkau sedang berjalan di dalam kemustahilan seperti Petrus. Angin begitu keras di sekeliling kita saudara, jangan hiraukan perkataan orang di sekeliling kita. Saya janji, saya akan tutup minggu lalu kan saya janji ya, saya akan sampaikan satu penglihatan dari Ibu Vita ya, istri dari Pak Doni yang ada di Zoom ini. Saya bacakan dulu saudara ya, mimpi daripada Ibu Vita. Karena Ibu Vita ini malu-malu saudara, dia nggak mau ngomong langsung ya. Jadi saya bacakan saja. Nah jadi waktu Ibu Vita ini tidur saudara, hari apa ini ya, hari tanggal 3 Juni. Jadi setelah baca firman, katanya dia mau tidur siang saudara ya. Nah waktu dia mau tutup mata, mau tidur, dia melihat seperti ada slide. Ini penglihatan yang saya sudah tanya sama Tuhan dan Tuhan berikan jawabannya. Jadi pertama yang dia tutup mata itu, dia lihat slide pertama itu padang pasir. Lalu kayak slide berganti begitu, dia lihat padang pasir. Terus lalu dia melihat seperti ada kerusuhan saudara, orang rusuh ya, ada penjarahan dan macam-macam saudara. Dan setelah dia melihat itu, lalu dia melihat lagi slide berikutnya, ada sebuah jam besar angka Romawi. Ya, ada jam angka Romawi. Lalu setelah itu slide berikut Tuhan perlihatkan saudara dalam penglihatan itu, ini antara dia mau tidur nggak tidur. Jadi penglihatan itu kadang orang sadar, setengah sadar gitu ya. Lalu dia melihat saudara, setelah jam angka Romawi itu,
Dia melihat slide berikut, ada naga saudara. Tapi naga ini dia punya mata dan kepala ular. Dan naga ini berwarna putih. Tidak, bukan seperti Wahyu 12 ya, naga merah padam. Tapi ini naga warna putih. Lalu dia saudara menyemburkan seperti api dari mulutnya ya. Jadi dia, naga putih ini seperti ada api ya begitu. Terus tiba-tiba saudara dalam penglihatan itu ada seperti awan ungu yang menghalangi naga ini. Ya, jadi ada awan ungu yang menutupi naga ini yang berapi itu ya. Lalu setelah dia melihat awan ungu ini menghalangi naga itu, dia melihat slide berikut, awannya berubah menjadi gelap dan awan seperti bercampur dengan awan putih. Lama kelamaan saudara, di awan putih itu dia melihat rumput yang hijau. Nah, karena masih tertutup seperti kabur begitu ya, tapi dia melihat seperti di rumput di awan itu ada padang rumput hijau yang sangat luas. Nah, saya berdoa saudara, waktu disampaikan mimpi ini, saya bertanya, Tuhan, apa maksud daripada mimpi ini? Karena saya percaya Tuhan juga mau berbicara lewat mimpi ya. Lalu Tuhan terangi hati saya untuk melihat arti daripada mimpi ini. Padang pasir itu saudara berbicara kesukaran, kekeringan, kelaparan yang mungkin segera akan terjadi di depan kita. Tuhan perlihatkan itu masa yang sulit. Padang pasir itu sesuatu yang sangat sulit yang akan kita lalui saudara. Jadi kita harus bersiap, karena di depan kita akan masuk masa-masa yang sulit saudara. Saya kasih tahu buat kita semua pada malam hari ini, kita akan segera memasuki seperti bangsa Israel akan memasuki padang gurun. Jadi saudara harus siapkan dirimu sungguh-sungguh. Lalu di dalam masa yang sukar itu, saudara akan terjadi kerusuhan, penjarahan, karena mungkin akan kesulitan pangan ya, mungkin akan terjadi gagal panen, mungkin ada wabah yang luar biasa lebih lagi nanti di depan kita, dan itu akan menyebabkan kerusuhan, orang kelaparan, sulit mendapatkan bahan makanan saudara. Jadi kita harus persiapkan. Lalu setelah gambaran kerusuhan, jam besar angka Romawi itu sebenarnya Tuhan sedang menunjuk tentang waktu. Tadi dikonfirmasi dengan firman yang tadi Ibu Cei bawakan ya, Ibrani 10 ayat 37, bahwa Tuhan tidak akan menunda kedatangannya. Nah, jadi ini berbicara waktu yang sangat-sangat singkat saudara. Kita harus benar-benar bertekun sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak ada waktu lagi kita main-main dengan anugerah atau kasih karunia Tuhan. Tidak ada waktu lagi main-main dengan dosa saudara. Tidak ada waktu lagi kita kompromi dengan dunia ini, karena waktunya sangat singkat. Dan di tengah-tengah jam besar itu ya, setelah slide berikut Tuhan perlihatkan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Lalu naga putih saudara ini berbicara. Nah, ini saya berdoa, Tuhan, kenapa naganya warna putih, bukan naga merah? Naga merah itu kan memang melambangkan memang Satan. Jadi naga putih ini di tengah-tengah saudara, waktu kedatangan Tuhan akan muncul naga putih itu berbicara saudara, orang-orang yang akan memakai nama Tuhan, tetapi mulutnya seperti api yang akan menghanguskan. Jadi mereka pakai firman saudara, mereka akan membuat orang-orang yang murni tadinya itu akhirnya kembali daripada kebenaran, karena penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh naga putih ini. Naga putih ini berbicara saudara, mungkin juga hamba Tuhan yang kenapa bisa dia ditunggangi oleh Satan? Karena dia mungkin membuka celah, karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Dan lebih parah lagi, kalau mungkin dia menerima tanda itu, dia bisa menjadi pijakan iblis untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi saudara, ternyata kebenaran yang dia sampaikan, iblis juga pakai firman waktu dia menguji Tuhan, betul? Jadi tidak semua saudara yang saudara dengar dari hamba Tuhan itu berasal dari Tuhan. Makanya kemarin Ibu Vita juga sempat status kalau tidak salah tentang membedakan yang rohani dan yang rohani. Itu Tuhan berikan discerning spirit, karunia untuk membedakan saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan berbicara kepada saudara, saudara yang sudah melatih ketekunan, saudara akan tahu ini dari Tuhan atau bukan. Kenapa banyak orang yang goyah hari-hari ini? Bahkan orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh pun goyah.
Saya tidak bilang orang yang menyembah Bapa Yahweh yang memanggil nama Yesua itu sudah benar, enggak saudara. Bukan itu jaminannya. Kalau saudara tidak dilatih dalam ketekunan dan ketabahan di dalam iman, biar juga engkau menyembah Bapa Yahweh, menyembah Yesua HaMasiah. Bukan itu saudara yang dilihat. Kalau engkau tidak tertanam dalam kebenaran, kalau engkau tidak berakar dalam kebenaran, dibentuk dengan firman-firman ketabahan yang itu makanan keras, biar juga engkau menyembah Tuhan yang benar, saudara, engkau juga akan kena daripada tipu daya muslihat iblis lewat orang-orang yang iblis pakai ini, menggambarkan naga putih. Jadi hati-hati saudara. Banyak orang akan datang memakai nama Tuhan dan menyebabkan saudara ini orang berpaling dari kebenaran. Dan kalau kita malam hari dalam kawanan kecil, Tuhan latih kita untuk beribadah. Tuhan latih kita untuk supaya memiliki kepekaan secara roh, sehingga kita nggak mudah ditipu saudara. Penipuan-penipuan saudara pakai ayat, ya, sehingga nama Tuhan dan lain sebagainya, doktrin-doktrin yang dimasukkan itu kita harus waspada. Tetapi ada satu penghiburan dalam mimpi ini. Tuhan perlihatkan tentang awan ungu. Ungu itu adalah lambang kerajaan. Nah ini, saudara, saya selalu bilang simbol-simbol ya, karena sudah belajar wahyu, itu warna pun ada simbol. Saudara, ungu itu melambangkan kerajaan. Dan Tuhan katakan, hai engkau kawanan kecil, aku memberikan, jangan takut, aku berikan kamu kerajaan itu. Awan berwarna ungu itu Roh Kudus taruh di hati saya, itu adalah awan kemuliaan, kerajaan. Karena saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka saudara akan diluputkan dari naga putih itu saudara. Makanya dalam penglihatan itu Ibu Vita melihat naga itu tertutup oleh awan warna ungu. Jadi hanya orang-orang yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itulah mereka yang tidak akan termakan hasutan daripada naga putih ini, yaitu iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Hati-hati saudara. Tapi karena kita ada dalam kawanan kecil yang Bapa berkenan memberikan kerajaan itu, maka kita dilindungi dengan awan kerajaan itu saudara. Amin. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan yang dahsyat sekali ya, sudah memproteksi kita. Jadi kita nggak akan mudah saudara disesatkan. Sekalipun kita mungkin diserang sana sini, sekalipun kita mulai digoyahkan dengan begini dan begitu, saudara akan tetap teguh. Karena apa? Sudah dilatih. Amin ya. Ya, jadi setelah awan ungu ini saudara, tiba-tiba, nah saudara perhatikan ini penglihatan ini dahsyat sekali. Waktu awan ungu ini berlalu, lalu mulai datang awan seperti awan hitam bercampur awan putih. Saudara, saya berdoa, Tuhan, apa awan hitam ini? Tuhan bilang, ingat peristiwa Henokh. Henokh waktu dia dibawa saudara ke surga sama Yim, itu yang datang angin badai. Betul? Kalau saudara pernah baca kitab Henokh, hal yang sama terjadi kepada siapa saudara? Elia. Elia dibawa oleh apa? Angin badai. Saudara, angin badai di sini saudara berbicara sedikit waktu lagi, maka masa itu yang dikatakan masa pengangkatan, rapture, orang percaya itu akan tiba. Makanya dalam penglihatan itu, waktu awan putih itu saudara, awan hitam setelah badai itu lalu dia berubah jadi awan putih. Dan Ibu Vita melihat di situ ada rumput, itu berbicara kita sudah diangkat. Makanya dia bisa melihat padang rumput hijau. Ya, kita akan dibawa masuk saudara dalam kerajaannya Tuhan, di mana akan terjadi pesta pernikahan anak domba. Makanya kita mempelai yang punya perjanjian darah, yang saya sudah sampaikan tentang perjanjian darah itu ya, pengantin darah. Kita harus pegang itu. Karena kita punya janji itu masuk ke sana. Amin saudara. Jadi demikianlah penglihatan itu saudara. Tuhan sudah perlihatkan, ini masa yang sukar, tapi jangan takut, ada awan perlindungan. The glory of God, kemuliaan Tuhan untuk melindungi saudara dan saya. Sampai nanti tiba waktu di mana kita akan diangkat di dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang sungguh dahsyat. Mari saudara tetap setia ya. Ya, mau berapa orang pun kita sedang melatih kita untuk punya ketahanan di dalam kawanan kecil ini supaya kita memperoleh janji itu. Jangan ada seorang pun yang merasa, Tuhan kenapa hidup saya begini-begini saja. Tetap saja bersuka cita saudara. Apapun yang engkau sedang hadapi hari ini, mau
dalam pergumulan apapun, sakit apapun, penyakit apapun, saudara, mau ada uang nggak ada uang, tetap bersukacita. Saya katakan tetap bertahan, saudara. Ya, saya berusaha hari ini untuk apa? Tuhan, cukuplah makan dan pakai. Kalau kami bisa makan dan pakai hari ini, cukuplah kami berterima kasih, bersyukur, bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan sedang ajarkan kita akan masuk padang gurun. Orang-orang yang nggak melatih demikian, saudara, cukup makan cukup pakai, waktu di padang gurun dia akan teriak-teriak kelaparan Tuhan. Karena kenapa? Dia nggak mau latih tubuhnya. Jadi mari Bapak Ibu, latih hidup kita ya untuk bertekun di dalam Tuhan, sehingga kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Haleluya, haleluya.